Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana sih caranya kita ingin mendapatkan dunia hasanah. Sehingga di dalam keterangan Sahih Bukhari, di dalam hadis Sahih Bukhari, ketika kita mampu menjalankan beberapa hal, insya Allah di dunia hasanah itu bisa tercapai. Di antaranya apa kalau kita ingin mendapatkan di dunia hasanah? Satu adalah ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, al-badi'il hadi ila bayani mahyali rasyad, amada arbabanuha warasama syamsal bayani fi suduril ulama wala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa qala Allah jalla jalla fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin rahimakumullah. Tadi di pembukaan saya mengutip sebuah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 201 tentang doa yang terkenal dengan doa sapu jagat. Doanya mudah dihafal, keutamaannya sangatlah besar. Sampai di dalam Al-Quran ada dicontohkan, di dalam hadis Rasul pun sampai berkata, aksaru doa yang paling banyak oleh Rasulullah diucapkan dari riwayat Ibnu Abbas adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesungguhnya doa yang Rasulullah sering ucapkan sepangkat Rasulullah dan juga sekaligus pasti para sahabat mengikutinya adalah doa tentang meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta dijauhkan dari siksa neraka. Di ayat Al-Quran pun tadi surat Al-Baqarah ayat yang ke-201 Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum, dan di antara manusia man ada orang yaqulu yang berkata. Yaqulunya itu kata kerja mudhari artinya hal wal istiqbal, sekarang ke depan masih tetap berlaku. Maknanya istimror, terus menerus. Apa yang mereka katakan? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang berkata, Robbana wahai Rabb kami, atina berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia ini hasanah kebaikan dengan nikmat-nikmat. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami di akhirat nanti hasanah kebaikan juga, yal jannah, yaitu surga karunia dari Allah. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami semua dari siksa api neraka. Nah, inilah yang akan kita sekarang bahas. Kalau melihat susunan tata bahasanya selalu pakai wawu-nya di sana. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, pakai wawu lagi, wa fil akhirati hasanah.
Berarti wawu itu maknanya adalah mutlakul jam'i, mutlak berkumpul, harus dua-duanya. Artinya yang kita minta tuh di dunia baik, di akhirat pun kita minta kebaikan. Soalnya kalau melihat ke ayat yang sebelumnya, dulu orang-orang musyrik pun memintanya di dunia saja. Kalau melihat ke ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-200-nya. Mereka meminta wa minan nasi, dan di antara manusia man ada orang yaqulu berkata Rabbana atina fid dunya. Mereka meminta kebaikan di dunia, wa malahu fil akhirah, dan mereka tidak meminta tentang masalah akhirat. Itu orang-orang musyrik. Berarti kita pun sekarang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia minta kebaikan, di akhirat pun meminta kebaikan, dan dua-duanya. Minta di dunia baik, akhiratnya enggak, itu dulu ciri-ciri orang musyrik. Di akhiratnya itu belum nyata, belum jelas, yang penting di dunia baik kita. Itu ciri-ciri orang musyrik. Ataupun mengharapkan di akhirat kebaikan, tapi dunianya enggak, khawatir tidak sabar kitanya. Khawatir tidak sabar. Maka yang terbaik kita meminta kepada Allah di dunia baik, di akhirat pun baik. Nah sekarang apa maksudnya di dunia hasanah, di dunia kebaikan itu? Di sini ulama menafsirkan di dunia hasanah yaitu bi ni'matihi, dengan nikmat-nikmatnya. Berarti kebaikan di dunia adalah nikmat yang Allah berikan ketika kita di dunia. Kita dikasih kesehatan, itu nikmat juga. Dikasih keluarga yang baik, istri soleh, anak taat yang soleh dan solehah, usaha lancar dan maju, keluarga tenang tentram, perusahaan lancar, kendaraan yang diharapkan kemudian terbeli. Itulah di dunia hasanah. Itu yang kita minta. Harus khawatir kalau nggak sabar di dunia, kita nggak sabar. Dunia darul bala, dunia itu tempat ujian, khawatir kita nggak sabar. Kemudian bagaimana mendapatkan akhiratnya? Akhirat itu adalah majru'ah. Hasil di dunianya kita tanam tanamannya, hasilnya nanti di akhirat. Oh berarti ketika kita di dunianya mendapatkan kebaikan, kemudian kita gunakan untuk hal yang baik, maka insya Allah di akhiratnya pun akan mendapatkan kebaikan juga. Berarti di akhirat pun efek. Dan itu pasti akan kita lewati. Pertama kita tuh diciptakan dulu waktu di alam ruh. Udah masuk di alam ruh, kita masuk ke alam rahim. Di alam rahim masuk ke alam dunia. Setelah dunia nanti akhirat. Nggak lama lagi kan ke zaman akhirat tuh, ke masa itu. Walau alam itu kapan akan datang kepada kita. Bagaimana nanti sekarang kita maksimalkan? Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana sih caranya kita ingin mendapatkan dunia hasanah. Sehingga di dalam keterangan Sahih Bukhari, di dalam hadis Sahih Bukhari, ketika kita mampu menjalankan beberapa hal, insya Allah di dunia hasanah itu bisa tercapai. Di antaranya apa? Kalau kita ingin mendapatkan di dunia hasanah, satu adalah ridho. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti di luar doanya pun kita harus siap, kita tuh ridho terhadap kudrat dan iroda Allah, qada dan qadar Allah. Di antara doa dan prakteknya harus sejalan. Jangan sampai kita berdoa misalkan, ya Allah mudah-mudahan usahanya teh untung, dapat laba yang banyak, hari dagang enggak gitu. Dagangnya enggak, ingin mendapatkan laba yang banyak. Laba dari mana ini? Maka kita pun ketika berdoa kepada Allah, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia.
Pertama yang harus kita jalankan adalah ridho terhadap qada dan qadar Allah. Qada, ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tentukan bagi kita di zaman ajalinya, di zaman sebelum kita diciptakan udah ada ketentuan kita. Dari lahir kita sampai meninggal sudah ada ketentuannya, itu namanya qada. Kemudian ketentuan itu kita jalani, kita temukan, itu namanya qadar atau takdir. Jadi ada qada, ada qadar. Qadanya sulh qadim, nanti qadarnya tanjiji hadis, berlakunya kita sekarang. Nah, kita harus ridho. Baik yang akan kita rasakan baik ataupun kadang kita rasakan nggak baik, kita harus terima. Dan hakikatnya yang Allah berikan adalah kebaikan-kebaikan. Cuma kita kadang memandangnya qada yang Allah tentukan sehingga menjadi takdir, kadang dianggap tidak baik bagi kita. Padahal belum tentu kan? Kadang apa yang kita anggap baik ternyata tidak baik. Kadang yang anggap kita tidak baik bahkan mungkin itu terbaik bagi kita. Nah, kita harus ridho. Bagaimana memunculkan supaya kita ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah itu. Jadi nanti searah mengharapkan kita kebaikan di dunia, toh dalam kehidupan sehari-harinya pun kita selalu ridho terhadap ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Setiap detik kehidupan kita itu nggak lepas dari ketentuan Allah. Kita sekarang mampu melangkah ke tempat hal kebaikan seperti ini pun udah ada. Bahkan Rasul menggambarkan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan itu tadi udah ada. Maka kalau kita benar-benar mengimani qada dan qadar, hidup ini akan galau, gak akan bingung, gak akan pusing gak kalau benar-benar kita mengimani qada qadar. Enggak ya? Tapi nyatanya, nah berarti kurang menerima qada dan qadar. Pantesan kita minta kepada Allah enggak langsung dikabul teh. Kan mintanya kita kebaikan di dunia, kok kenapa? Itu usaha kadang macet, keluarga dikasih penyakit, anak pada rewel, bahkan anak pada nakal. Padahal kita minta kepada Allah teh, doa itu sapu jagat mah enggak pernah ketinggalan. Tapi kenapa misalkan enggak Allah kabulkan? Khawatir ya tadi kitanya belum sesuai ya di dalam ridho kepada Allah. Karena Rasul yang memberikan gambaran kita harus ridho terhadap qada dan qadar Allah. Ketika kita beriman kepada qada qadar Allah, ya tadi apa yang harus kita risaukan? Tapi nyatanya kenapa orang-orang itu banyak yang galau dalam hidupnya? Banyak yang resah, banyak yang bingung ketika Allah uji. Mungkin kita sendiri kadang resah muncul gak? Bingung gak lo? Stres. Udah masuk fase pembayaran anak sekolah. Nah, sekarang udah mau liburan, biaya harus lunas, kadang jadi bingung. Boro-boro itu ternyata kebutuhan dapur pun ada kekurangan. Kebutuhan dapur belum terpenuhi, listrik belum, udah nyala not gitu. Cicilan motor. Tapi coba kembalikan. Apapun yang terjadi di dalam diri kita itu enggak akan lepas dari qada dan qadar Allah. Bahkan tadi sebelum kita diciptakan, cerita kehidupan kita dari detik per detiknya sudah ada. Maka qada ketika kita jalani jadi qadar, jadi takdir, ya kita harus ridho dengan ketentuan yang Allah berikan. Dengan catatan sebelum terjadi maksimalkan ikhtiar kita, maksimalkan usaha kitanya. Karena ini adalah sesuatu yang berat, iman qada qadar. Kenapa berat? Nyatanya tadi kita dalam menjalani hidup ini kok kenapa masih pada bingung? Kasarnya Allah tuh sampai memberikan cerita kehidupan kita udah ada di kodoknya.
50.000 tahun cerita kehidupan kita sudah ada. Dari lahir sampai meninggal. Saya sering mencontohkan catatan kehidupan itu ada lembarannya dinamanya di Lauhul Mahfuz. Lauh, lembaran mahfuz yang terjaga. Cerita kehidupan kita, misalkan di sini, si A. Si A ini oleh Allah akan dikasih usia 60 tahun. Bercerita selama 60 tahun itu sudah ada. Dari lahir sampai meninggal. Per detiknya cerita kehidupannya sudah ada. Berarti kita pun sama, sudah ada. Sudah ada. Nah kalau si A-nya belum Allah masukkan ke alam dunia, berarti itu namanya baru kode. Dicatat tuh di sini lahirnya, misalnya tanggal 1 Januari tahun 2022 misalkan, atau tahun 2000. Pas lahirnya takdir. Usianya yang selalu Anda tentukan selama 59 tahun ke depannya, itu namanya masih kode. Kemudian jalani per kehidupannya, per lembar kehidupannya, terus jalani. Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus jalani. Itu takdir. Usia 10 tahun, berarti 11-12 yang kesananya baru kodok. Coba kalau udah meyakini seperti itu, harus bingung nggak kita pun hidup? Termasuk Bapak pun mungkin sekarang usia udah 50 ya. 50 lah. Kalau Bapak dikasih jatah 60 tahun, 10 tahun ke depan itu namanya kodok. Yang sudah terjadi 50 tahun ke sana, itu adalah qadar atau takdir. Nah, untuk menjalani 10 tahun kan sudah tercatat, sudah ada di lembaran-lembaran kehidupan kita. Harus bingung nggak menghadapi hidup? Kan udah ada cerita kehidupan kita. Kenapa harus bingung? Hari nyatanya? Padahal kebutuhan kita untuk hidup, rezeki kita, yakin nggak oleh Allah sudah ditanggung? Dan ditanya mah yakin. Tapi pas prakteknya gitu. Dan yakin kita pun. Makanya kita mah kadang dinamakan imannya iman ilmu. Ya, iman ilmu. Tahu mah tahu. Yang nanggung rezeki adalah Allah. Cerita kehidupan kita ke depan sudah ada tentukan. Tapi di perjalanan suka gitu, naik turun. Jadi belum imannya hakul yakin. Tapi coba tingkatkan sampai hakul yakin. Kita tuh ceritanya udah ada, kenapa harus bingung? Cuma hati-hati di sana pun, karena Allah tuh berhak menetapkan atau menghapus yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? 10 tahun ke depan itu Allah berhak menghapus atau menetapkan dengan qudrati roda Allah. Berarti di sana pelajaran, jangan berdiam diri saja. Gimana takdir, itu yang salah. Gimana takdir, ridhonya ketika pas terjadi itu harus ridho. Yang sebelumnya mah wajib kita ikhtiar. Yang belum terjadi mah wajib ikhtiar. Karena Rasul pun memberikan gambaran kepada kita dengan doa dan ikhtiar bisa merubah dari satu ketetapan kepada ketetapan yang lain. Sehingga apapun yang terjadi nanti kalau udah ikhtiar tinggal menerima ridho yang Allah berikan. Mau kita menerimanya di awal merasa tidak suka, terima. Kalau sesuai dengan keinginan kita ucapkan alhamdulillahilladzi tatimmu sholihan. Kalau kadang awalnya kurang sesuai dengan keinginan kita pun ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu kan bentuknya. Jadi sesuai nantinya keyakinan, ucapan, perbuatan anggota tubuh kita sesuai. Jadi akan sejalan apa yang kita minta kepada Allah di dunia hasanah, kebaikan dirinya, ternyata prakteknya ada. Dengan apa? Dengan ridho terhadap qudrat iradah Allah. Pantesan Rasul sampai mengatakan, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, coba poin pertama, ridho. Setelah ridho apa? Rasul memberikan catatan yang kedua, kalau ingin mendapatkan di dunia hasanah,
yaitu sabar. Setelah ridho, sabar. Karena Allah memberikan kudrat irodahnya, memberikan takdir itu, kadang kita suka, kadang kita gak suka kan? Tetapi berusaha harus ridho. Nah, ketika terjadi mungkin sesuatu yang kita tidak sukai, maka kita tuh harus bersabar. Apa sih sabar tuh? Kita ulangi lagi. Sabar di sini kita artikan sabar dalam bahasa Arab, bukan sabar bahasa Indonesia. Bukan sekedar sabar tuh diem, bukan. Sabar itu adalah masaka atau kobado. Artinya apa? Masaka, kobado itu artinya adalah menahan, mengekang. Jadi padanan sobaro, sodbaro, itu padanan katanya masaka, mim, sin, dan kaf. Artinya apa? Menahan, mengekang. Menahan, mengekang apa? Hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang tidak baik. Contohnya gini, perlu sabar tuh. Kalau melihat anak kita nakal, mulut ingin bagaimana? Tangan ingin seperti apa? Mata ingin gimana? Nah, itu jaga dari hal yang tidak baik. Itulah sabar. Mulut mau ngomong yang kasar, marah-marahin, ditahan tuh mulut. Itulah sabar. Mata ingin melotot sampai itu keluar gitu ya. Ditahan. Itulah sabar. Tangan pun mungkin ingin bergerak, nampar pipinya, kita tahan. Itulah sabar. Sabar itu menahan. Menahan dari efek-efek yang tidak baik. Dan itu sabar itu banyak. Ada ujian, dikasih oleh Allah ujian dengan apa? Tetangga yang tidak baik, diujian dengan penyakit, diuji dengan kekurangan. Hati ingin bagaimana ketika ada sifat tetangga yang tidak baik kepada kita? Hati ingin seperti apa? Mulut mah daga berani, takut cenah. Hati ingin bagaimana? Mungkin hati ingin mendoakan yang jelek, tahan. Tahan, itulah sabar. Bagaimana ketika kena musibah, jebret tabrakan, kerugian kendaraan, mungkin jasad kita pun ada luka-luka. Bagaimana nih perasaan kita dari hati? Jebret tabrakan, lisan ingin bagaimana? Kadang ingin marah-marah kan? Benar gak? Apa langsung minta maaf? Hati ingin seperti apa? Itulah sabar. Sabar itu menahan. Makanya sampai-sampai Imam Ghazali nanti sabar itu di dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan juga sabar ketika ada ujian atau cobaan. Di dalam ketaatan. Kita disuruh taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya. Misalkan sholat isya aja berjamaah. Bagaimana nih hati pinginnya? Nah, kadang hati mah nggak ingin melangkahkan gitu ya, menggerakkan tubuh kita untuk berangkat. Tahan tuh, jangan ikuti nafsu tuh. Itulah sabar. Maka ada sabar di dalam taat. Ketika melakukan maksiat, kita pun harus bersabar. Tahan juga, jangan sampai melaksanakan maksiat. Hari ini mah doanya fi dunia hasanah, ayo kok tiap saat ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia. Ridhonya enggak, sabarnya masih jauh. Jadi kaya-kaya, ya Allah saya teh ingin dapat laba yang banyak, dagang lagi enggak gitu. Dagang enggak, usaha enggak, pengen dapat laba dari mana tuh? Kalau jualan mah minta laba teh ya wajar. Kalau ada keridoan, kalau ada kesabaran, minta fi dunya hasanah teh wajar. Nah, itu diharapkan. Jadi doa itu dengan praktiknya diharapkan sejalan.
Makanya manusia terus-menerus belajar. Manusia terus-menerus mengadakan kebaikan. Dan jangan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Sehingga terbukti dengan para sahabat bagaimana ketika menjalankan keimanan. Terbukti dengan para sahabat bagaimana ketika beramal soleh. Terus-menerus, nggak ada puasnya. Ya kita pun terus-menerus berusaha. Karena tadi yang namanya kesabaran itu berat. Yang namanya ridho ingin menerima ketetapan Allah itu berat. Kadang kita pun sabar, bisa, tapi setelahnya mikir dulu, pas kejadiannya ya biasalah gitu. Ridho pun kadang munculnya di belakangan, sedang merenung, baru ada ridho terhadap ketetapan Allah. Awal kejadian mah ya gitu, gitu. Tapi alhamdulillah itu pun di belakangnya ada keridoan, ada kesabaran. Dan itu nggak akan mungkin ada ridho tanpa ilmu yang kita pahami, tanpa ilmu masuk. Nggak akan ridho. Kenapa? Ya mungkin ketika kita diuji oleh Allah dengan sikap tetangga kita yang kurang baik atau teman kita yang kurang baik, karena tanpa ada ilmu kita ingin balas 11-12 jadinya. Kalau ada ilmu maka kita udah sadar, oh dalam cerita kehidupan kita pun pada hari Senin jam sekian detik sekian ternyata akan ada terjadi omongan yang tidak baik kepada kita. Ya pas terjadi teh, oh ini salah satu kodok dan kodar Allah. Harus ridho kita terima. Dan itu akan terjadi. Kita tuh nggak akan hidup lepas dari rel yang sudah Allah tentukan, yang Allah sudah catat. Makanya nanti ketika udah iman kodok-kodar lurus, pada hidupnya teh enjoy gitu, nggak ada bingungnya, nggak ada resahnya. Dan itu pun ketika serba kekurangan pun karena hidupnya seperti itu di dunia hasanah. Walaupun tetangga melihatnya teh, ini teh ya anaknya banyak, makannya sederhana, gitu ya. Tapi yang menjalaninya tadi enjoy. Gitu. Daripada mungkin sebaliknya, mobilnya banyak, rumahnya bagus, tapi hatinya nggak pernah tenang, tentram. Ada yang kayak gitu? Dewadas. Ada yang seperti itu. Dan ukuran fidunya hasanah, walaupun tadi di awal oleh ulama terangkan fidunya hasanah itu dikasih keluarga yang baik, usaha lancar, rumah mungkin layak dihuni. Iya itu fidunya hasanah. Tetapi kan kalau nggak menerima kodok dan kodar, nggak akan jadi hasanah. Karena tadi sebagian ada yang dikasih harta banyak, perusahaannya maju, kendaraan punya, tapi hatinya tidak menerima kodok dan kodar Allah. Nah itu mudah-mudahan dua tahapan tadi ya, ingin mendapatkan dunia hasanah. Tapi secara ikhtiarnya kita, usaha kita, satu harus ridho terhadap kodok kodar Allah, yang kedua harus dicatat gak? Sabar. Sabar itu artinya apa? Menahan. Bisa pahami ya? Masakan. Nanti ketika sabar muncul, insya Allah keikhlasan lillahi ta'ala semata muncul. Yang ketiga, setelah ridho, kemudian sabar. Yang ketiga, berdoa di kala senang. Ya, kita mah kadang berdoa teh di kala susah, sedih, kekurangan, karak, doa, kersenang mah. Ini jujur. Biasa. Tapi Rasulullah sampai gitu berdoalah di kala senang. Maka kita pun berusaha gitu ya. Karena tadi sebenarnya kaya miskin itu sebenarnya ada kejelekan. Kita kalau berdoa, ya Allah berikanlah aku harta kekayaan, itu belum tentu baik. Karena Rasul pun menggambarkan di dalam kemiskinan ada kejelekan, di dalam kekayaan pun ada kejelekan. Jadi sama-sama berarti kaya jelek, miskin pun jelek. Tapi kita mah pinginnya teh di dalam kondisi apapun, mau kaya mau miskin, nah kita
siap menerima ketentuan Allah, ketaatan tetap jalan. Maka diharapkan coba berdoa teh dikala tadi gembira, kalau senang berdoa. Kenapa sampai seperti itu Rasul ngajarkan? Karena banyak orang yang lupa kondisi kayak gitu. Beda kalau kondisi kita sakit, ingat ke Allah, kematian gak ingatnya. Kondisi sehat, lupa kondisi sehat. Usaha macet, ingat tuh ya tagihan macet, berdoa kepada Allah. Sampai-sampai ada berdoanya pun diikuti dengan amalan-amalan. Cenah baca surat Al-Waqiah, baca surat Al-Muluk. Tapi kondisi lagi senang, nggak ada masalah, baca Quran males. Nah sekarang kita balik dalam kondisi senang tuh kita berdoa. Kalau dalam kondisi kesusahan udah maklum, mafhum, orang-orang sudah melaksanakan hal yang seperti itu. Tapi Rasulullah kalau ingin mendapatkan kebaikan di dunia, ternyata memberikan catatan, berdoalah di waktu senang, waktu gembira. Ya kan? Waktu senang gembira, nggak ada kejadian yang neko-neko, berdoa kepada Allah. Nah tahapan-tahapan tadi ternyata kata Rasulullah SAW bisa memberikan jalan di dunia hasanah. Jadi bukan ngawang-ngawang, bukan angan-angan ketika kita berdoa, ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia teh, benar-benar dengan prakteknya ada. Kalau dicontohkan tadi, diumpamakan tadi, ya Allah berikanlah aku laba yang baik, dagangnya pun ada, jualannya pun ada. Jadi wajar. Enggak sampai jualan enggak, tapi ingin dapat laba. Nah itu yang mimpi mengawang-awang. Maka kita pun supaya jangan ngawang-ngawang, meminta kepada Allah di dunia hasanah, cobalah ridhonya munculkan lagi. Dan itu mau tidak mau akan semakin keriduan kita akan meningkat, semakin ilmu banyak kita serap, semakin ilmu banyak kita pahami, insya Allah keriduan pun akan semakin meningkat. Walaupun tadi catatannya kadang ridhonya teh udah beberapa saat. Dulu mah ridhona teh mau ridho teh ya setelah sebulan baru berpikir iya nerima, udah sebulan. Tapi seiring ilmu masuk, semakin dekat mungkin dari kejadian keridonya teh. Kejadian minggu kemarin, sekarang baru ridona. Nggak apa-apa, belajar proses. Bahkan bisa jadi kejadiannya tadi pagi, ridhonya baru sekarang malam. Dan diharapkan nanti mah ketika kejadian waktu itu pun kita ridho. Nah itu akan berkembang seiring waktu. Dan juga seiring keilmuan yang kita pahami, yang kita praktekkan. Nah, ketika bicara udah fi dunya hasanah dengan tahapan tadi kita ikuti, insya Allah akhirat mada itu panenan kita di dunia. Adunya majruatul akhirat. Dunia ini tempat bercocok tanamnya. Kita lakukan hal-hal yang seperti tadi, insya Allah di akhirat itu akan mendapatkan hasanah juga. Jadi efek. Nah khawatir yang kebalikan banget tadi, ingin mengharapkan di akhirat kebaikan, tapi dunianya nggak dikejar seperti tadi. Tidak bisa. Jadi makanya sekarang kita lagi di dunia, ada hidup pun sekarang lagi di dunia, maksimalkan supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dengan cara apa tadi? 2 poin yang pertama tuh sangat-sangat memberikan ya persentase yang besar, sangat-sangat memberikan efek yang besar ketika kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan-ketentuannya. Jadi keinginan kita mendapatkan kebaikan itu wajar. Nah, berarti bagaimana sekarang? Hablum minallah dan hablum minanasnya kita terus-menerus perbaiki. Bagaimana kita bisa ridho terhadap ketentuan Allah kalau hablum minanasnya pun kita berkurang, hablum minallahnya pun kita berkurang. Ini kita tingkatkan tugas berikutnya. Jangan sampai ya pengharapan-pengharapan yang baiknya kita inginkan terus-menerus. Sementara
kewajiban-kewajiban kita sebagai manusianya, kita tidak menjalankannya. Yang berikutnya tadi efek dan efek. Wakina azabannar pun sama. Wakina azabannar pun akan terjadi ketika kita di dunianya udah hasanah. Tapi hasanahnya sesuai dengan ketentuan. Soalnya orang-orang musyrik pun tadi di dunianya dia minta kebaikan. Orang-orang musyrik banyak yang mungkin harta lebih banyak dari orang beriman. Banyak juga kan? Bahkan ada orang musyrik yang nggak dikasih sakit. Berarti kan seolah-olah di dunia hasanah, tapi akhiratnya enggak. Nah kita mah itu ya. Maka tadi sepaket dunia hasanah wa fil akhirati hasanah dengan mutlakul jam'inya. Cuma kalau ingin dapat akhir hasanah, berarti dunia hasanahnya pun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Barulah akan mendapat kebaikan. Dari siksa sampai Allah catatkan wakina adzabannar, siksa neraka itu siksa yang sangat pedih. Dan sebenarnya Rasul pun memberikan gambaran itu supaya mudah dipahami saking besarnya, beratnya dan panasnya neraka. Karena memang apinya pun di dunia tidak ada. Panasnya pun bisa kita bayangkan 70 kali lipat. Pantesan sahabat Maya ketika nanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana sih panasnya api neraka?" Ketika dijawab, "Kalau engkau tahu api dunia itu nilainya 1, api neraka itu nilainya 70 kali lipatnya." Sahabat mah pingsan. Kita kadang diceritakan neraka jahanam biasa begitu. Apa lobet gitu ya? Harus dicas lagi ya. Jahanam itu seperti apa? Kalau bolong aja selubang jarum. Kalau lubang selubang jarum, dunia ini bisa kekeringan. Andaikan yang di neraka itu pakai baju, bajunya digantungkan antara langit dan bumi, maka bumi pun bisa hancur. Kita bayangkan panasnya seperti apa. Dan itu pun kita belum tentu aman dari itu kan. Belum tentu aman. Dan itu berat. Ya api dunia pun yang paling panas bisa memotong besi. Bagaimana api neraka? Maka di sini diharapkan bagus kita doa mengucapkan, bahkan disebut doa sapu jagat kan. Doa yang paling banyak Rasulullah ucapkan karena dengan 3 poin ini, dunia baik, akhirat baik, selamat dari siksa neraka, ya itulah tujuan hidup kan. Tapi ternyata itu semua 3 poin tadi, mana bukti perilakunya, mana bukti amalnya. Maka yang sekarang kita bangun itu adalah membentuk amalan-amalan supaya doa tadi sesuai. Dan amalannya itu sebenarnya sangat banyak, tapi awalilah dari 3 poin tadi. Pertama dari ridho terhadap kudrat iradah Allah, ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Kemudian berikutnya tingkatkan kesabaran. Nah sabar memang gak ada batasnya ya. Ada gak? Tergantung jawabnya, mau ada silakan. Batasnya ada ya kematian. Jadi ada batasnya sampai mati. Kalau nyebut ada batasnya. Dan terus menerus kesabarannya. Karena tadi sabar yang kita pahami itu adalah menahan. Terus akan terjadi kesabaran. Dikasih sesuatu yang kadang tidak suka, disuruh taat, disuruh menjauhkan maksiat, perlu kesabaran. Tahapan itulah terus menerus kita perbaiki dan jangan merasa puas. Ya Allah, saya mah sudah sabar. Oh, bohong. Sabar tingkatkan. Kenapa kita bisa bayangkan? Pernah mungkin mendengar sejarah ya, pelajaran bagi kita tentang Siti Aisyah. Ada juga rasa cemburu ya, sampai nampannya pun dijatuhkan. Berarti kan itu ada ya poin-poin yang harus kita jadikan pelajaran. Ya apalagi ya kayak kita lah. Kita mah kadang sabar tuh habis tali mah mungkin agak sabaran juga tuh.
Masih ingat pas turun ada anak-anak sengaja nyenggol, wah ingat habis talim tadi sabar weh. Udah barusan. Entah besoknya mah lupa lagi. Pas pergi kerja buru-buru senggolan motor. Gak tahu tuh nengok sambil berkata yang baik apa bahasa binatang yang keluar, wallahu alam. Ya kan? Udah buru-buru telat lagi gitu ya, di jalan macet. Kadang itu tuh hal-hal seperti itu. Makanya pentas kalau masalah keimanan terus-menerus perbaiki. Jangan merasa puas. Ilmu pantas diperintahkan untuk terus-menerus kita belajar. Jangan sampai ada ujungnya. Mudah-mudahan kita pun semua adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Nah, kalau udah seperti itu, ayat berikutnya 202, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ulaika mereka itulah lahum baginya nasibun, dapat bagian, dapat kebaikan, mimma dari sesuatu hal kasabu yang mereka kerjakan. Kerjakan ini berhubung tadi bicara tentang dua, mimma kasabunya adalah amalu minal haji wa doa. Nah, mungkin karena ngelihat sebab turunnya ya. Jadi akan dia mendapatkan yang apa dia kerjakan. Di dunia hasanah, dia mengerjakan apa untuk mendapatkan di dunia hasanah, maka nanti akan mendapatkan hasil pekerjaan kita di dunia hasanah. Maka di sini mimma amilu wa doa. Dari amal yang kita perbuat dan doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita akan mendapatkan hasilnya nanti di akhirat. Dibalasnya pun seperti itu. Dan Allah tuh membalas pasti dan tidak akan menyelisihi janjinya. Ketika Allah katakan akan memberikan balasan, ya Allah akan kasih balasan. Beda dengan manusia. Kadang manusia mah berjanji akan memberikan balasan, pas waktunya lupa kadang manusia. Dulu mah gitu ya, sebelum punya apa-apa, sebelum usahanya lancar, ngomong insya Allah nanti kalau usaha lancar mau menyisihkan sebagian harta. Dulu waktu belum lancar. Pas lancar, kalau saya dapat bonus ada itu ya. Ataupun kalau utang yang udah lama benar-benar dia bayar, saya akan sisihkan. Ngomongnya, karena mengapa? Udah macet, pas bayar. Bohong. Allah mah akan balas ya, mimma kasabunya. Dan balasan Allah, wallahu sari'ul hisab. Allah itu akan membalasnya secepat-cepatnya. Yuhasibul khalqu kulluhum fi qadri nisfi nahar min ayami dunya di hadis. Bayangkan, ini kan gambaran nanti balasan itu Allah di akhirat. Allah balasnya setengah hari ketika kehidupan dunia. Sangat cepat. Kenapa cepat? Kita hidupnya kan di akhirat. Sementara kehidupan akhirat seharinya 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia, satu hari di akhir. Kalau setengah harinya di dunia, akhiratnya berapa? Setengah hari dunia. Dibalik garisnya. Kan tadi satu hari di akhiratnya 1000 tahun di dunia. Nah cepatnya balasan Allah mah setengah hari di dunia. Tapi hitungannya udah di akhir seperberapanya. Cepet gak balasan Allah? Cepet kontan. Kita jangan sekarang ngitung di dunia. Tadi gambarnya kita di akhirat. Kan disiksa pun gitu di akhirat. Satu hari itu seperti 1000 tahun. Jangan ngenteng-ngenteng. Seharinya pun segitu ya. Jadi kalau usianya 60 tahun, berapa lama disiksanya tuh? Sehari 1000 tahun. Kalau 1 tahun 360 hari. Berarti 360
tahun. Kalau disisanya setahun tuh 360 tahun. Kalau usianya 60 tahun ya kali 60. 360.000 dikali 60 tahun. Hampir 21 juta tahun tuh. Nah, itu bahasa dicelup kayak gitu. Jangan ngitung di dunia. Dan juga kalau bahasa disiksa mah Bapak jangan lama-lama. Bapak we dibugan, dipukulin 5 menit. Apalagi tadi tahunan 5 menit we disiksa. Beda kalau dapat nikmat mah lama pun bisa begitu. Tapi kan banyak yang ngedeng-ngedeng. Lah, gak apa-apa disiksa pun sebentar. Karena orang Yahudi kan gitu ya. Gak apa-apa ya Allah, aku siksa pun kenapa? Sebentar ini. Aku sesatnya 40 tahun, nanti pun disiksanya cuma 40 tahun. Kan gitu Yahudi pun. Yang nolak waktu di zaman Nabi Musa itu. Yang nyembah patung anak sapi. Kan gitu. Jangan ngenteng-ngenteng siksa itu. Lama. Karena hitungannya pun berbeda. Bahkan tadi Allah membalasnya tuh. Di sini di bahasanya. Yuhasabul khalqu. Kemudian akan dihisab makhluk-makhluk Allah kuluhum semuanya pikodri nisfi nahar seukuran setengah hari min ayami dunia dari setengah hari dunia. Setengah hari dunia kan 12 jam setengah hari teh. Tetapi kita hidupnya lagi di akhirat. Di akhirat kan tadi satu hari teh 1000 tahun. Kalau setengah hari di akhirat dunianya 500 tahun. Terus menerus. Jadi kalau 60 tahun itu cuma 90 menit. Gitu. Nah, kalau dibalik sekarang lagi di dunia ya kita. Berarti kita dijatah cuma waktu 90 menit. Dan udah dipakai kan? Berarti tinggal berapa menit lagi? Jadi kalau usia 60 tahun teh berarti 90 menit. Seolah-olah jatah kita itu 90 menit. Kalau hitungan akhirat dan sekarangnya kita lagi di dunia. Maka jangan merasa lama. Dikasih waktu 90 menit, sejam setengah kita. Emang lama dikasih waktu bentar, sejam setengah. Itu sejam setengah teh kalau dari bayi sekarangnya. Kalau usianya sekarang udah 60 tahun, nah berarti berapa detik lagi? Nah, cuma ketika kita udah pindah di alam akhirat, balasannya Allah saking cepatnya tadi. Setengah hari dunia. Berarti kan saking cepatnya entah berapa lama gitu. Kalau setengah hari akhirat ya udah kan 500 tahun. Ini mah hitungannya pakai hitungan dunia, setengah hari dunia. Ini kan berarti saking cepatnya balasan dari Allah. Maka mudah-mudahan kita sekarang lagi di dunia, kesempatan masih banyak, waktu berubah masih Allah kasihkan. Jangan kita pernah sia-siakan. Kalau tadi Rasulullah ngasih gambaran harus ridho, ya usahakan kita ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Mau yang kita suka atau tidak suka, kita harus ridho. Karena itu toh kudrat dan iroda Allah yang harus kita terima. Walaupun di awalnya kadang ada bahasa, ada bahasa gitu dulu. Tapi berusaha untuk ridho, menerima yang Allah berikan. Di pikiran mah kita di pikiran, cina warisan teh mau bagi rata, dia pas pulang ke sana nggak kebagian, ridho itu Pak. Jangan sampai malah terjadi pertengkaran. Udah ikhlaskan ridho. Ini adalah kudrat iroda Allah supaya jadi nilai kebaikan daripada bertengkar iya dapat enggak. Kan itu biasanya tuh. Pertengkaran mah terjadi dengan saudara. Dapat mah enggak. Kenapa? Udah dijual. Kan repot. Ya udah ridho aja dengan ketentuan Allah. Ya memang harus kayak gitu. Ini menjadi pertengkaran dengan saudara. Ini warisannya banyak. Warisannya cuma rumah satu-satunya. Gitu. Udah dijual lagi nggak akan dapat. Kenapa? Nggak harus menerima. Dan banyaklah kehidupan kita yang berusaha kita harus menumbuhkan ridho terhadap ketentuan Allah. Cuma ingin ridho dan nggak suka dengan apa yang kita inginkan, bersabar berikutnya.
Soalnya pas nggak kebagian, mulutnya ingin seperti apa? Bahkan mungkin yang curangnya ada kita, tangan teh ingin seperti apa? Pengen nyamah, tahan, bersama. Itulah praktek sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari itu, insya Allah lama-kelamaan akan menjadi habit, jadi kebiasaan, dan juga kita iringi dengan doa, akhirnya sejalan. Keyakinan hati kita, lisan kita, dan prakteknya sejalan. Insya Allah, Allah pun akan berikan di akhirat hasan. Tuh, tujuan kita apa sih? Jangan sampai salah tujuan. Dunia itu tempat persinggahan, bukan tujuan akhir kita. Bahkan nikmat, Bapak ingin dapat nikmat yang sehebat-hebatnya di dunia, nggak ada nilainya. Ila qalil, sangat sedikit. Bahkan sedikitnya nilai dunia, kenapa harus sampai kita disibukkan kali untuk akhirat? Sampai Rasul saking sedikitnya, coba telunjukmu masukkan ke lautan. Jangan ke air yang di gelas, ke lautan. Kemudian angkat telunjukmu, nanti ada air yang nempel di ujung telunjuk. Itulah nikmat kehidupan dunia. Kenapa yang cuma sedetik ini sampai kita melupakan nanti untuk akhirat? Kenapa dengan yang sedetik ini sampai kita celaka nanti di akhirat? Untuk kita di dunia Allah sudah tanggung, kita nggak perlu bingung. Kehidupan dunia udah ada perjalanannya, kenapa harus kita bingung? Yang harus kita fokuskan bingung itu adalah nanti kehidupan di akhirat. Dengan permasalahannya, kitanya masih di dunia tapi ingin fokus untuk akhirat, maka banyak yang lupa dan lalai. Ya. Kalau kita di dunia, kemudian untuk tujuan dunia, maka memang lagi di dunia, pasti banyak yang sadar. Makanya kerja kadang pengen sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya penghasilan. Nah, karena lagi di dunia. Kita pun kalau udah di akhirat maka kayak gitu, kemudian penyesalan. Kenapa di dunia enggak banyak-banyak beramal baru? Nanti di akhirat, hari sekarang mah. Sebagaimana minggu yang lalu, sedetik pun sangat berharga, sampai minta kembali, ya Allah kembalikan ke dunia sebentar saja, nggak perlu lama, sedetik aja. Sedetik pun akan digunakan untuk amal. Sementara kita mah sekarang di dunia bukan sedetik. Sejam, 2 jam, 3 jam, kadang kita sia-siakan tuh waktu. Padahal sejam bisa kita baca Quran tuh. Baca Quran kurang ajar, bisa lisan tuh ngucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa lisan ngucap itu. Tapi kenapa lewat? Yang ada apa? Malah lagu-laguan yang keluar dari lisan. Siul-siulan. Manuk saya siulan gitu. Padahal kalau keluar 1 huruf, 2 huruf ayat Quran jadi nilai kebaikan. Maka penyesalan. Dan mungkinnya kayak gitu. Mungkin kita pun sejam, 2 jam, 3 jam, sampai berjam-berjam kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Gimana ingin mendapatkan akhirat yang baik kalau perilaku kita tidak mencerminkan untuk mendapatkan akhirat. Nah, mudah-mudahan dengan talim ini, dengan ilmu yang kita dapatkan, terus-menerus ada perubahan dalam setiap saat. Pantesan Ali sampai mengatakan, ilmu mah ketika udah diperdengarkan pun, udah dengar bab itu teh, ternyata menjadi zikir, pengingat. Nah, mudah-mudahan kita pun adalah orang-orang yang ahli ilmi ya, ahli ilmu. Kalau udah ahli ilmu mah, yang belum tahu jadi tahu. Yang sudah tahu jadi zikir, yang sudah benar di dalam jiwa kemudian akan diamalkan. Maka mudah-mudahan kita pun jadi ahli ilmu. Dan ketika ahli ilmu, insya Allah akan diberikan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya doa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis ya. Kalau doanya tadi di dalam ayat Quran, buktinya. Kemudian dalam hadis pun, hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim sebenarnya itu. Doa yang paling banyak Rasul panjatkan itu, Rasul saja memanjatkan itu ya. Rasulullah itu ya, yang sudah dapat jaminan, gitu kan? Yang doanya mustajab. Sampai pun malaikat Jibril pun ya minta izin. Kalau keinginan Rasul ingin apa. Nah sementara kita doa pun jarang didengar.
yang mana belum dapat jaminan. Kok kenapa bermalas-malasan? Itu ya jadi penggugah penyemangat kita. Dari doanya makan sering ya? Sering kan? Di tiap doa kayaknya doa ini mas selalu terselip di ujung teh. Karena memang tadi doa yang paling masyhur. Maka disebut doanya doa sapu jagat. Jagat. Karena emang dengan ini saja udah selamat kehidupan kita. Dunia baik, akhirat baik, siksa dari neraka. Mudah-mudahan. Di dunia tadi kita pun meminta kebaikan di dunia. Keluarga sehat, itu kan kebaikan ya. Usaha lancar, kebaikan dunia. Dan di akhirat, kebaikannya itu mendapatkan karunia Allah. Tempat karunia yaitu al-jannah, yaitu surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup, nanti ada obrolan diskusi ya. Nah, kita tutup sama-sama dengan berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu an kulli sahabati rasul ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana ya Ghafur, Allahumma arhamna ya Rahim, ultuf bina ya Latif. Allahumma kshif anna wasrif anna al-bala wal waba wal fahsya wal fitana wa ta'un wa syadaida wa syarul a'da'i wal hasidin wal humuma wal ahjana wa siyala soilin. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama robbayana sigoro wa tawil umurahum hasil maqasidahum warjukum rizqan kasiran halalan thayyiban min ghairi ta'abin wala masakin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'ada bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakina min khatayana kama yunaqqa saubul abyadi minadanas. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil almi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la falih dari sa'ab. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasulullah waktubna ma syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil Ya ilaha